Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala habibina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Kita mulaikan majelis kita dengan niyatul i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Saya berniat i'tikaf di masjid ini selama saya berada di dalamnya karena Allah. Alhamdulillah, bapak-bapak dan saudara-saudara yang insya Allah semuanya dalam keadaan siam atau berpuasa. Hari ini kita lanjutkan bacaan kita dari kitabullah. Kita mengambil keberkahan bacaan, sebaik-baik bacaan. Kita mencoba memaknakan dan mudah-mudahan bisa kita amalkan. Ayat 186 dari suratul Baqarah. Ayat ini, bapak-bapak dan saudara, terkait dengan salah satu ibadah yang paling mudah dilaksanakan. Ibadah itu namanya berdoa. Jadi doa itu adalah ibadah. Kenapa saya perlu menegaskan ini, bapak-bapak dan saudara? Karena tidak sedikit orang ketika berbicara tentang berdoa, pertanyaannya adalah apakah doa itu berguna atau tidak. Padahal di atas segala sesuatu tentang doa, yang paling pokok adalah bahwa doa itu ibadah. Jadi berdoa itu adalah beribadah. Masalah kabulnya, ijabahnya, wujudnya itu nanti kemurahan Allah. Tapi itu ibadah. Ayat 186 berbicara tentang berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni wa idza, dan apabila sa'alaka bertanya kepadamu wahai Muhammad, ibadi hamba-hambaku, 'anni tentangku, fa inni maka sesungguhnya aku qarib dekat, ujibu aku jawab, aku kabulkan da'watad da'i, doa dari seorang yang berdoa, idza da'ani, apabila dia berdoa. Falyastajibu li, maka hendaklah mereka istijabah, yaitu memenuhi apa yang aku minta, memenuhi perintahku. Wal yu'minu bi, dan hendaklah mereka beriman bi kepadaku, la'allahum yarsyudun, agar mereka memperoleh kebenaran. Lalu ayat 187 tadi kita baca, uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum ila akhir ayat. Bapak-bapak dan saudara-saudara, ayat ini yatakhallal. Yatakhallal itu berada di tengah-tengah ayat tentang puasa. 3 ayat sebelumnya adalah tentang puasa. Ayat setelahnya 187 juga tentang puasa. Mengapa ayat tentang doa itu diletakkan di antara ayat-ayat tentang puasa? Kata para ulama, liddalalati anna ad-du'a, ya, anna ad-du'a fi Ramadan wa fi siyam lahu maziyah, untuk menunjukkan bahwa doa pada saat sedang berpuasa
doa pada saat bulan Ramadan itu nilainya lebih daripada doa-doa pada saat-saat yang lain. Jadi ayat tentang doa ini ditaruh di antara ayat tentang puasa supaya kita yang sekarang sedang puasa Ramadan ini menggunakan di antara waktu kita pada saat sedang puasa untuk banyak berdoa. Maka dalam hadis lis-shaim da'watun mustajabah, bagi orang yang berpuasa, kata Rasul, da'watun mustajabah, doanya pasti diijabah. Ulama mengatakan wan nakiratu fi da'watin tufidul umum. Kata dakwah atau doa dalam hadis ini diungkapkan dalam bentuk nakirah untuk menunjukkan doa apa saja. Lis-shaim, bagi orang yang berpuasa. Siapa orang yang berpuasa? Kapan? Dimutlakkan oleh Rasul di sini, maka sejak mulai fajar, ketika sudah kita puasa sampai nanti sebelum berkumandang azan, itu adalah saat yang istimewa, termasuk saat ini. Maka bapak-bapak saudara, kata para ulama, di antara ibadah yang istimewa pada bulan Ramadan adalah al-iktsaru minad doa, memperbanyak doa kita. Banyak-banyak berdoa. Wa idza sa'alaka ibadi anni, apabila bertanya kepadaku hamba-hambaku, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata hamba-hambaku. Apa dalalahnya? Bapak-bapak saudara, ubudiyah kepada Allah, ketundukan kepada Allah itu ada dua macam. Ada yang pertama disebut dengan ubudiyatun ammah bil ikrah. Ubudiyah tunduk kepada Allah walaupun dia tidak mengakui Allah. Apa maksudnya? Manusia di dunia ini, walaupun katakan dia tidak kenal agama, bahkan dia katakan benci sama agama, tapi dia tidak bisa lepas dari hukum-hukum Allah. Apa hukum Allah? Termasuk diantaranya adalah hukum di alam raya ini. Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan di alam raya, di bumi ini ada daya gravitasi misalnya. Tidak ada orang bisa lepas, tidak ada orang bisa mengabaikan, dia tetap terikat. Karena itu kalau orang menuang, ya pasti menuangnya dari atas, tidak mungkin menuang dari bawah. Kenapa? Karena daya gravitasi. Walaupun orang tidak beriman kepada Allah, tapi secara tidak langsung dia terpaksa untuk mengikuti sunnatullah di dunia. Ada misalnya daya listrik, kan kalau terjadi perjumpaan itu ya, negatif dan positif itu kan dia terjadi energi ya, korslet. Itu hukum Allah. Walaupun orang itu tidak beriman kepada Allah, tapi dia mengikuti itu. Kalau tidak kesetrum dia. Jadi sadar tidak sadar, manusia itu tetap menjadi hamba Allah. Pilihan cuma dua, mau menjadi hamba Allah dalam arti terpaksa, ya, yaitu mengikuti sunnatullah tetapi tidak mengakui Allah, atau menjadi hamba Allah bil ikhtiar, yaitu dengan pilihan dan kesadaran. Kita memilih untuk menjadi hamba Allah dengan kesadaran. Alhamdulillah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Aku itu dekat, kata Allah. Sesungguhnya aku dekat. Nah, di sini kata para ulama, fa inni qarib, bentuk tatanya saja
ya, bentuk redaksi ayat ini saja menunjukkan bahwa Allah ingin agar hubungan manusia kepadanya itu langsung, tidak usah melalui perantara siapapun. Kalau minta langsung sama Allah. Kalau bermunajat, bermunajatlah kepada Allah. Kalau mau bersandar, bersandarlah kepada Allah. Maka fa inni qarib, dihilangkan semua, ya, semua kata-kata yang bisa memperpanjang redaksi dari ungkapan. Allah tidak mengatakan faqul ya Muhammad inni qarib, ya, atau faqul lahum inni qarib, ya, tapi langsung fa inni qarib. Itu sebagai isyarat, kata para ulama, bahwa Allah Ta'ala ingin supaya manusia langsung berdoa kepadanya, meminta kepadanya. Jadi esensi dari doa itu kan meminta, ya, meminta. Ujibu da'watad da'i idza da'an, aku mengabulkan permintaan doa dari orang yang berdoa idza da'an, apabila dia berdoa kepadaku. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, tadi sudah kita bahas doa itu ibadah. Pertanyaan kedua, doa itu ada manfaatnya atau tidak? Misal, ya, kan salah satu rukun iman kita percaya kepada qada dan qadar. Kalau segala sesuatu memang sudah ditakdirkan, lalu untuk apa kita berdoa? Dari sisi bahwa kita telah menunaikan perintah Allah, kita dapat pahalanya, ya. Kita beribadah nih, doa itu ibadah. Sekedar doa ibadah karena Allah, dapat kita pahala. Yang kedua, pertanyaannya berikutnya adalah manfaat atau tidak? Doa itu bermanfaat. Imam Ghazali pernah menyampaikan bahwa ketetapan Allah ketika dia turun, katakanlah ketetapan akan terjadi musibah untuk si A besok, misalnya nih, ketetapan itu turun, akan musibah. Lalu si A ini berdoa kepada Allah, ya Allah, saya mohon dipanjangkan umur ya Allah. Padahal sudah ada ketetapan yang mau turun, tapi belum terjadi. Si A kena musibah, besok mati, meninggal. Lalu si A berdoa, ya Allah, saya mohon panjangkan umur saya. Ya Allah, saya bermohon besok jangan sampai ada musibah yang menimpa saya. Kata Imam Ghazali, ya'talijan, maka doa dengan ketetapan itu bergumul di langit. Ini sekedar gambaran. Bergumul, siapa yang menang? Siapa yang menang? Kata Imam Ghazali, wa rahmati sabaqat ghadabi, kasih sayangku mendahului amarahku. Maka segala sesuatu yang bernilai kasih sayang Allah pasti akan menang. Maka bisa jadi dengan doa itu naik lagi ketetapan itu, dan gak jadi. Tapi kan sudah ada takdir. Ulama mengatakan takdir itu ada dua, ada mubrom dan ada mu'allaq. Mubrom itu artinya yang sudah final dan mengikat. Nah, kalau bahasa hukumnya, ya sudah. Al-ibrom bimana al-qat', putus. Ya, udah nggak bisa lagi berubah. Mu'allaq itu bisa berubah dengan kasih sayang dan kehendak Allah. Apa yang mubrom? Ya, panjang penjelasan para ulama, beda pendapat macam-macam. Tapi kalau saya mengikuti
pendapat ulama yang mengatakan bahwa yang mubrom adalah yang sudah terjadi, apapun itu. Begitu dia sudah terjadi maka dia mubrom, karena kalau sudah terjadi tidak bisa diulang kan. Misalnya, saya begini nih, ya ini mubrom karena sudah terjadi, ya, baik itu kecil maupun besar. Istilahnya yang besar itu menyangkut nyawa, menyangkut apalah yang kita anggap besar, kesehatan, menyangkut harta, ataupun yang kecil-kecil, yang biasa-biasa, yang setiap saat, ya, sakit pinggang, tergelincir ketika jalan, naik motornya jatuh ke selokan. Ketika sudah terjadi itu mubrom. Tetapi ketika belum terjadi maka takdir itu mu'allaq. Apapun itu, mau menyangkut umur, mau menyangkut rezeki, mau menyangkut kesehatan, mu'allaq dalam arti apa? Kalau Allah mau perbaiki bisa. Kenapa? Wallahu ala kulli syai'in qadir, la yu'jizuhu syai'. Allah maha berkuasa atas segala sesuatu. La yu'jizuhu syai', tidak ada yang bisa melemahkan Allah. Maka apapun ketika belum terjadi itu dia masih mu'allaq. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Maka ada amalan-amalan tertentu yang kalau dilakukan itu bisa merubah takdir. Dalam bahasa sederhana, berusaha merubah ketetapan. Di antaranya misalnya kalau kita ingin dipanjangkan umur, banyak-banyak bersilaturahim, itu bisa menyebabkan takdir yang mu'allaq. Memang ya sudah disiapkan takdirnya, tapi kalau Allah berkehendak, apa yang tidak bisa dirubah oleh Allah, ya. Karena itu berdoalah. Bahkan dalam hadis, inna doa yanfa'u fima nazal wa fima la yanzil. Doa itu berguna untuk yang belum terjadi, ya, yang mu'allaq itu. Kita berdoa supaya Allah jadikanlah hari esok saya, rezeki saya lebih berkah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah saya besok saya lebih sehat ya Allah. Ya Allah, jadikan saya terus besok setelah ini sisa hidup saya, supaya Allah rubah. Dengan doa bisa sisa umur kita lebih baik. Bahkan dalam hadis ini yanfa'u mimma nazal, bahkan berdoa itu bisa berguna untuk yang sudah terjadi, bukan dalam konteks merubah yang sudah terjadi, tetapi meringankan akibatnya untuk kita hari ini. Contoh, Nabi banyak berdoa, Allahumma inni la as'aluka raddal qada walakin as'aluka lutfa fihi. Ketika kita sudah dapat musibah, misalnya kehilangan sesuatu yang sangat kita sayangi, misalnya pernah dapat sesuatu dari teman itu memberikan suatu barang sama kita, entah buku, entah, senang kita jaga, tiba-tiba hilang, rasanya kecewa. Lalu kemudian kita berdoa, ya Allah, saya tidak menolak takdirmu, tapi saya berharap kelembutan di dalam menerimanya. Maka doa kita itu bisa mengurangi, ya, dampak dari takdir yang sudah terjadi. Kita kehilangan orang tua, atau kita kehilangan sahabat, kita kehilangan orang yang kita sayangi misalnya, sedih kita doa seperti tadi. Maka doa itu tidak bisa menghidupkan yang sudah mati, tidak bisa merubah takdir yang sudah terjadi, tapi dia bisa mengurangi dampaknya, beratnya itu maupun yang belum terjadi. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, memang yang ketiga yang perlu kita
ketahui tentang doa, ya. Ada, kalau kata ulama, doa itu bergantung pada ahwal, yaitu bergantung pada ahwal, awqat, dan amkinah. Jadi doa itu terkabulnya itu juga dipengaruhi atau ditentukan juga oleh diantaranya 3 hal. Pertama, ahwal. Ahwal itu artinya apa? Keadaan orang yang sedang berdoa. Tadi sudah kita bahas, lis-shaim, orang yang sedang puasa punya doa yang makbul. Jadi jangan disia-siakan. Jadi keadaan dari orang yang berdoa itu juga menentukan. Kalau ada 2 orang, yang satu puasa, yang satu tidak puasa, berdoa dengan kadar khusyuk yang sama, dengan kehadiran hati yang sama, dengan ketundukan yang sama kepada Allah, dengan doa yang sama-sama baik isinya, maka kemungkinan besar yang puasa lebih cepat dikabulkan. Karena halnya beda. Demikian juga al-mazlum, keadaan sedang dizolimi, itu juga cepat dikabul. Tapi kita tidak boleh juga menempatkan diri pada posisi untuk dizalimi, nggak boleh. Cuman ya, Rasulullah SAW menyampaikan, orang yang dizalim itu laisa bainahu wa bainallah hijab. Kalau dia berdoa tidak ada pemisahnya, tidak ada halangannya. Untuk apa? Untuk mengingatkan kita jangan menzalimi orang. Wa in kana fajira, bahkan orang yang dizalimi itu kalaupun misalnya dia orang yang fasik. Ada orang fasik, lalu dia dizalimi, lalu dia berdoa, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Kan dia fasik. Fa fusukuhu ala nafsihi, kata Nabi. Kefasikannya itu hal yang lain, tapi dalam keadaan dia dizalimi, Allah Ta'ala sudah bersumpah, la ansurannaka walau ba'dahin. Wahai orang yang dizalimi, saya akan tolong engkau, cepat atau lambat. Pesannya apa? Jangan menzalimi orang. Karena begitu kita zalimi orang, maka dia punya amunisi ya, yang sangat dahsyat, yaitu doa. Yang kalau dia doakan kita ya, dengan sesuatu yang tidak baik, itu bahaya. Nah, itu tentang hal. Jadi ketika puasa, kemudian orang yang dizalimi, atau orang yang musafir, yang sedang bepergian. Bapak lagi pergi jauh, ketika dia bepergian, dia ingat keluarganya, dia doakan. Itu doanya mustajab. Kenapa? Hal keadaan dia sedang musafir. Ada juga hal talabul ilm, lagi menuntut ilmu, sama. Makanya orang-orang tua dulu kalau memesan kepada anaknya yang pergi belajar jauh, nak, banyak-banyak doakan kami. Kenapa? Pertama dia musafir, kedua dia talabul ilm. Yang kedua adalah al-awqat, waktu. Ada waktu-waktu di mana doa itu lebih cepat dikabulkan. Misalnya as-sulusul akhir minal lail, sepertiga malam terakhir. Kalau malam itu dihitung dari maghrib sampai subuh, ya kira-kira setelah jam 1 atau jam 2 sampai subuh, itu istimewa. Karena Allah Ta'ala dalam hadis kursi mengatakan, hal min sa'ilin fa'uktiyah, siapa yang minta saya kasih. Hal min da'in fa'ujibalah, siapa yang berdoa saya kabulkan. Kalau dalam susunan bahasa Arab itu fa' sababiyah, jadi langsung kaitannya. Begitu doa langsung dapat, begitu minta langsung dikasih. Sepertiga malam terakhir. Yang kedua, bainal isya'ain, antara 2 isya, antara maghrib dan isya. Yang ketiga, bainal adzanain, setelah azan sebelum iqamah. Habis azan sebelum qamat doa banyak-banyak, itu saat ijabah. Bahkan inda nuzulil matar, dalam sebuah riwayat ketika hujan turun doa. Karena hujan itu dalam Al-Quran rahmatah wa yansyuru rahmatah,
Hujan itu tidak hanya membawa air, kata ulama, tapi dia juga membawa malaikat-malaikat yang siap mengabulkan doa. Itu waktu. Ada juga tempat. Nah, tempat ya, masjid, multazam, di belakang makam Ibrahim. Banyaklah tempat. Tetapi bapak-bapak, saudara-saudara, hal itu penting, waktu itu penting, tempat itu penting, tapi yang paling penting adalah hudurul qalb wal iz'an lillahi subhanahu wa ta'ala. Hati kita hadir dan benar-benar minta kepada Allah. Kalau minta kepada manusia boleh nggak? Boleh? Iya boleh. Apa yang membedakan antara minta kepada Allah dengan minta kepada manusia? Apa yang tidak boleh, yang dianggap mensekutukan Allah itu kapan? Ya. Kalau kita meminta kepada selain Allah dengan i'tikad bahwa dia punya sifatun min sifatir rububiyah, nah itu berarti musyrik. Jadi minta kepada sesuatu selain Allah dengan meyakini bahwa sesuatu itu punya sifat rububiyah. Apa itu rububiyah? Mengatur dunia ini, menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki secara mutlak ya. Tapi kalau meminta kepada selain Allah dengan tanpa ada i'tiqad bahwa selain Allah itu punya sifat rububiyah, itu tidak apa-apa. Jadi minta kepada selain Allah itu boleh ya. Yang tidak boleh itu adalah meminta kepada selain Allah dengan meyakini bahwa dia punya sifat rububiyah. Nah, itulah makna dari hadis Rasulullah SAW, "Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah." Kalau minta kepada Allah, kalau mau minta tolong, maka minta tolongnya sama Allah. Bukan berarti kita nggak boleh bilang sama teman, "Pak, tolong," bukan begitu. Maksudnya adalah dulu pada masa jahiliyah dan juga bahkan di masa-masa yang lain, banyak masyarakat yang meminta sesuatu, meminta perlindungan kepada selain Allah dengan meyakini bahwa sesuatu itu punya sifat-sifat keilahian. Misalnya kayak berhala-berhala, atau minta kepada matahari, minta kepada bulan, minta kepada cahaya, berlindung dari kegelapan, karena meyakini bahwa kegelapan itu pasti akan membawa kemudaratan ya. Bahwa matahari itu punya sifat-sifat ketuhanan, nah itu nggak boleh, itu musyrik. Jadi paham ya bapak-bapak ya. Jadi, meminta kepada selain Allah itu boleh dengan syarat ya, tidak meyakini sesuatu selain Allah itu punya sifat ketuhanan. Ya hari-hari kan kita begitu ya, minta bantu sama teman ya, minta bantu sama orang tua. Kalau nggak boleh minta secara mutlak nanti repot ya. Dia minta uang sama orang tua, kata orang tuanya nggak usah minta sama saya, minta sama Allah. Repot. Jadi beda antara doa yang bernilai ibadah ya, adalah dengan yang dibolehkan ya. Kalau doa yang bernilai ibadah kan hanya kepada Allah ya. Tapi kalau doa dalam arti minta biasa, yaitu biasa terjadilah di antara kehidupan, dalam kehidupan kita. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Nah, akhir ayat ini bapak-bapak, saudara-saudara, ini juga kata para ulama menyempurnakan wa idza sa'alaka ibadi anni, bahwa doa manusia ya, itu tidak hanya dengan qaulan,
tetapi juga doa itu bisa dengan amalan. Doa qaulan itu, ya Allah, saya minta kepadamu, Engkau memberikan saya rezeki yang berkah ya Allah. Itu qaulan. Tapi ada doa amalan, apa itu? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hidup dengan mengikuti tuntunan agama itu juga doa. La'allahum yarsyudun, supaya hidup kita baik. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, kalau kita misalnya punya doa bil qaul, ya Allah tambah rezeki saya, lalu kita perkuat doa itu dengan doa amali dalam bentuk kita bekerja, maka insya Allah maksimal Allah akan berikan. Maksimal yang Allah Ta'ala akan berikan. Kalau hanya doa qauli tapi amalinya bertentangan dengan doanya, nah itu sulit dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kalau kata ulama, musuh doa yang paling besar adalah perbuatan yang bertentangan doa itu sendiri. Jadi musuh dari doa kita yang paling besar adalah perbuatan yang bertentangan dengan doa kita itu sendiri. Allahumma rzuqni waladan sholihan, Allahumma barik lana fi zurriyatina, ya Allah berkahilah kami dalam keturunan kami. Tapi sehari-hari yang kita lakukan dengan anak-anak kita, tidak pernah kita mendidik mereka dengan baik. Jadi doa kita itu kita musuhi dengan amal kita sendiri. Ya Allah, jadikan anak saya anak yang rajin sholat. Allahumma ja'alni muqimas sholah wa min zurriyati. Tapi tidak pernah kita ajarkan dia sholat lima waktu. Bahkan yang kita pertontonkan adalah kepada anak-anak kita, kita lalai. Begitu azan kita masih santai, anak kita nonton. Lihat, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, akhirnya apa? Tertanam pada diri anak kita, tidak perlu menghormati azan. Kenapa? Dilihat kita lalai sekian lama. Jadi Bapak Saudara, 1001 teori tentang doa tidak akan ada manfaatnya kalau amal kita itu bertentangan dengan doa kita. Allah berkahi rezekiku, tapi kerjanya maling saya, nyopet, korupsi. Ya Allah berkahi. Bagaimana bisa diberkahi? Yang dia lakukan itu musuh dari doanya. Nah, itulah sebabnya di akhir ayat ini, falyastajibu li wal yu'minu bi. Selaraskanlah amal-amal kita dengan doa-doa kita. La'allahum yarsyudun. Dengan itu maka akan lurus, akan baik. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ayat 187 ini panjang sekali ya. Kita bahas insyaallah berikutnya. Ini uhilla lakum lailatas syiyam. Nah, kalau ini sih rupanya sudah banyak yang tahu ya. Dihalalkan pada malam hari untuk bercampur dengan istri. Nah, itu sudah teramalkan dengan baik lah kalau itu. Nah, tapi ada beberapa hal yang kita bahas ya, panjang ayatnya. Jadi kita cukupkan 186. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita doa-doa yang diijabah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala arahkan kita untuk melakukan hal-hal yang bisa mempermudah doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.